Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, perkenalkan nama saya Atira Isa Aulia, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, akan bertindak sebagai fasilitator dalam fokus grup diskus kali ini. Adapun tujuan dari diskusi kita kali ini yaitu mengenai urgensi organisasi kampus bagi mahasiswa. Diskusi ini akan memakan waktu sekitar 1 jam. Apakah teman-teman sekalian bersedia? Ya, saya bersedia. Ya, selanjutnya saya mungkin akan memaparkan terlebih dahulu peraturan-peraturan dalam diskusi kita kali ini. Jadi saya harap teman-teman tidak ada yang melakukan tindak kekerasan baik itu secara verbal maupun non-verbal. Dan selanjutnya saya mempersilahkan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai mungkin dari saudari. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Halifatul Jannah dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Asma Muna, mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 2021. Baik, perkenalkan nama saya Ninul Fatimah Zahra, biasa dipanggil Fatimah, dari Fakultas Psikologi angkatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Audia Anda Putra Besalin. Saya angkatan 2021, Fakultas Universitas Negeri Makassar. Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Sinan Dwi, dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Kira Zatira, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2021. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Mungkin saya mulai dengan pertanyaan pertama. Jadi, pernahkah teman-teman sekalian bergabung dalam organisasi semasa sekolah? Saya persilahkan kepada saudari Ana terlebih dahulu. Dulu itu pas SMA sempat masuk organisasi sekolah. Kalau tidak salah itu kelas 2. Kalau saudara Asli? Dulu pada saat SMA saya masuk organisasi keluarga OSIS itu pada saat kelas 2 juga. Kalau saudari Akila? Kalau ke SMA, ikut organisasi itu wajibnya dari kelas 1, jadi sejak kelas 1 sudah ikut organisasi, cuman jadi pengurusnya mungkin nanti waktu kelas 2 sama kelas 3. Saudari Fatimah? Waktu SMA itu saya masuk di organisasi Pramuka dan PMR. Kalau saudari Audi? Kalau pas SMP saya masuknya PMR dan FR sih, sambil ikut ekskul karate. Kalau pas SMA itu saya masuk OSIS. Bagaimana dengan saudari Una? Ya, kalau dari saya sendiri, saya pernah ikut organisasi dari kelas 10, organisasi pramuka. Dari jawaban teman-teman sekalian, saya mengetahui bahwa teman-teman sekalian ini pernah bergabung dalam organisasi semasa waktu SMA. Jadi pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu apa alasan teman-teman bergabung dalam organisasi tersebut? Saya mungkin persilakan pada saudara Asli. Baik, kalau saya sendiri, kenapa saya masuk organisasi? Karena saya ingin menambah relasi saya, wawasan saya, dan bagaimana cara saya bergaul sama teman-teman yang saya tidak kenal gitu. Ya, gitu saja. Kalau saudara Fatimah? Alasan saya masuk di organisasi itu yang pertama itu jelas menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kedua itu menambah relasi. Yang ketiga itu di mana kita bisa terbentuk dari organisasi tersebut, terbentuk prestasi-prestasi yang kita akan dapatkan dari situ. Bagaimana dengan saudari Audi? Sebenarnya kalau soal organisasi itu awalnya saya tidak terlalu tertarik untuk masuk organisasi karena tidak ada organisasi yang menarik dengan saya. Tapi karena pas kelas 2 SMA diwajibkan untuk ikut ekskul, jadi wajib ikut organisasi, jadi saya memilih untuk ikut organisasi OSIS. Baik, kalau saudari Ana sendiri?
Kalau saya itu masuk ke organisasi sama seperti teman-teman tadi bilang, kalau ingin menambah wawasan, ingin menambah pengetahuan, dan juga membangun relasi sama teman-teman. Bagaimana dengan saudari Akila? Kalau saya karena baru pertama kali organisasi itu SMP. Waktu SMP itu sebenarnya alasan itu karena ikut-ikutan sama teman-teman, terus kayak organisasi OSIS SMP itu kayaknya jadi organisasi yang bergengsi waktu SMP. Jadi alasan awalnya sebenarnya seperti itu, ikut-ikutan. Nanti di dalam baru tahu kalau ternyata ini bisa menambah relasi, kemudian menambah pengalaman, menambah teman dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu waktu SMP, akhirnya kenapa saya tetap lagi ambil organisasi di SMA, karena saya mau teman sebenarnya perbedaan dinamikanya organisasi di SMP dengan organisasi di SMA. Kalau saudari Asdin? Baik, saya awal mulanya masuk organisasi itu tertariknya pada saya ingin mencari tahu apa saja yang tidak dipelajari di dalam kelas terus ada di organisasi. Semacam kita dilatih tampil di depan umum. Jadi dari jawaban teman-teman saya bisa dapat informasi kalau teman-teman sekalian ini bergabung dalam organisasi karena kemauan sendiri. Mungkin ada tadi teman yang bergabung karena diwajibkan. Mungkin saya ingin bertanya apakah teman-teman pernah melihat dari teman-teman sendiri, teman-teman mungkin melihat ada siswa yang mungkin dipaksa bergabung dalam organisasi baik itu oleh guru ataupun seniornya. Persilahkan kepada Fatima terlebih dahulu. Kalau saya sendiri, saya pernah melihat teman saya, salah satu teman saya tidak dipaksa, dalam tanda kutip tidak dipaksa, tapi dianjurkan masuk ke organisasi tersebut. Mungkin si guru ini melihat ada yang terpendam dalam dirinya, yang meluaskan guru ini untuk menganjurkan siswa tersebut untuk masuk ke dalam organisasi tersebut supaya dia bisa bereksplorasi di dalamnya. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang pernah melihat semacam pemaksaan. Silakan. Sebenarnya saya tidak tahu bisa dianggap pemaksaan atau tidak, cuma di SMA itu organisasi itu wajib tentunya menyetujui dari programnya atau pramuka dan harus salah satunya. Jadi kebanyakan orang ada yang sebenarnya tidak terlalu tertarik di keduanya, cuma karena diwajibkan untuk memilih, akhirnya mereka memilih. Akibatnya itu adalah mereka di dalam itu tidak seaktif itu, mereka cuma hadir karena untuk berkewajiban saja, tidak betul-betul ikhlas dalam menjalankan tugas-tugas di organisasi. Terima kasih. Nah, sekarang untuk pertanyaan selanjutnya, sekarang ini apakah teman-teman sekalian bergabung dalam organisasi kampus? Saya persilahkan kepada saudari Audi. Tidak. Saya selalu bergabung masuk ke dalam suatu organisasi kampus, tapi saat ini saya masih belum temukan yang sekiranya cocok untuk saya. Saya mungkin kayak mau pertimbangkan beberapa, tapi soal apakah saya mau pada akhirnya bergabung atau tidak itu masih kurang tahu juga sih, tergantung keadaan. Untuk saudari Asma sendiri, Dari pertanyaannya, jadi pertanyaannya apakah sekarang ini saudari Asma turut bergabung dalam organisasi kampus? Ya, saya masuk ke organisasi kampus. Kalau boleh tahu organisasi ini apa? Kalau saya yang masuk itu adalah organisasi daerah, khusus dari daerahku. Yang namanya itu KMP, Kerukunan Mahasiswa. Apakah ada alasan khusus tersendiri kenapa saudari Asma memilih untuk bergabung dalam organisasi tersebut? Iya sih, kenapa saya gabung di organisasi itu karena di situ saya bisa kenal sama teman-teman yang berasal dari daerahku, yang kan di daerah itu tidak sempit luas, maka dari itu saya bisa kenal dari daerah sini sana dan di mana-mana gitu. Untuk memperbanyak relasi. Iya. Baik, untuk saudari Anda sendiri, apakah sekarang ini sudah bergabung dalam organisasi kampus? kalau untuk saat ini belum, karena saya masih mempertimbangkan tentunya nanti belum bisa mengatur jadi membagi waktu antara organisasi dengan urusan kuliah. Jadi kalau untuk saat ini belum
kepikiran untuk masuk organisasi. Awalnya sempat kepikiran untuk masuk organisasi, tapi setelah aktif kuliah itu saya berubah pikiran karena takutnya belum bisa membagi waktu. Untuk saudari Asdin, Coba dulu. apakah sekarang ini turut bergabung dalam organisasi kampus? Kalau bergabung sih belum, tapi awalnya itu ada niat masuk PLT, tapi rumor dengan permasalahan angkatan dengan BEM itu yang membuat saya mengurungkan dan saya daftar PLT. Untuk saudari Fatima, Untuk saat ini saya tidak, saya belum bergabung dalam organisasi kampus karena menurut saya belum dapat yang mana lebih cocok dengan diri saya. dan terakhir mungkin untuk saudari Akila sendiri. Untuk saat ini untuk bergabung secara resmi mungkin belum, masih dalam tahap rekrutan. Saat ini saya masih dalam proses magang di LPM 10 Dimensi. Jadi kalau saya bisa simpulkan, teman-teman sekalian ini pernah mempertimbangkan untuk bergabung dalam organisasi. Kalau begitu kita berbicara tentang organisasi semasa SMA. Jadi bisakah teman-teman sekalian ini menceritakan keseharian teman-teman sewaktu bergabung dalam organisasi? Saya persilahkan kepada Audi terlebih dahulu. Semasa SMA itu kan mulainya pas kelas 2 SMA itu kan ya. Awal masuk itu nggak terlalu banyak kegiatan juga sih, lebih kayak paling kayak mulai rapat itu pas misalnya pemilihan ketua OSIS itu kayak pertama kalinya saya ikut rapat itu kayak kita mau ambil sistem sistem bagaimana untuk kepemilihan ketuanya nanti, sama juga kalau ini pembagian anggotanya mau masuk bagaimana kan pakai tentukan mau masuk bagian ke section begitu kan kalau ada organisasi OSIS. Kalau baru dilanjut kesibukan lainnya, kalau selain rapat ya dia OSIS di sekolah saya itu yang siapkan kayak jadi panitia langsungnya kalau acara sekolah, misalnya kayak acara misalnya kayak perayaan sekolah atau misalnya kayak ya itu kan seni kayak perseni atau semacamnya gitu. Kalau saudari Akila sendiri, Kalau keseharian sama berorganisasi itu karena waktu SMA itu saya masuk di majelis perwakilan kelas yang kabinet tugas saya itu sebenarnya mengawasi organisasi siswa sekolah. Jadi yang keseharian itu sudah lebih dan tidak kurang adalah mengawasi jalannya setiap program-program dari organisasi siswa sekolah. Jadi setiap hari rapotnya yang dilakukan adalah mengevaluasi setiap kinerja per hari dari OSIS. nah ini pertanyaan khusus untuk saudari Akila karena sudah sempat ikut magang betul dalam organisasi kampus. Saya ingin menanyakan apakah ada perbedaan antara masa waktu mengikuti organisasi di sekolah dan di kampus itu sendiri? Ada sekali. Dinamikanya pasti beda. Anak SMA itu mungkin tuntutan tugasnya tidak sebanyak di sini. Jadi ada masanya kita fokus di sekolah, betul-betul kita fokus di sekolah. Kalau kita lagi organisasi ya betul-betul kita fokus organisasi. Sedangkan saat kuliah sekarang kadang-kadang lagi kuliah tapi mikir kadang-kadang terlintas belum selesaikan tugas magang, atau sebaliknya tugas magang juga cuma cepat karena tugas kuliah belum selesai. Jadi kurang lebih mungkin yang pasti beda itu karena tuntutan tugasnya kuliah itu lebih banyak, lebih mungkin kesadaran dari diriku sendiri untuk kerja tugas juga lebih ada waktu kuliah dibanding SMA. Kalau untuk keseharian saudara Asdin dalam waktu organisasi di masa sekolah seperti apa? Kalau keseharian sama seperti siswa-siswa biasa, tapi ketika ada panggilan dari pembina OSIS, kita wajib ikuti rapat tentang proker yang pada saat itu harinya memang untuk bekerja. Seperti pada saat ini kan di situ saya puncak-puncaknya sibuk karena
saya menjabat sebagai ketua panitia pada saat Porseni itu berlangsung. Makanya sekitar 1 minggu saya mengalami keseharian yang serius untuk mengikuti lomba Porseni. Bagaimana dengan saudari Asma? Ya, kalau dari saya, kan saya waktu SMA itu masuk organisasi pramuka, dan itu keseharian itu banyak latihan di lapangan. Itu pun kalau rapat 1-2 kali. Makanya itu kalau anak pramuka itu sebelumnya di lapangan. Kalau saudari Asma sendiri? Kalau keseharian itu kalau awalnya belum terlalu sibuk, tapi kalau misal ada acara-acara besar di sekolah itu karena sibuk karena harus rapat, dan karena juga itu di sekolah ada evaluasi. Kalau OSIS itu setiap minggu, kalau nggak salah itu evaluasi setiap minggunya, entah itu dari ketua OSISnya atau dari pembina OSISnya. Kalau saudari Fatima sendiri? Mungkin dari saya, kehidupan sehari-hari saya ketika saya memasuki angkatan ataupun PNR, dari sini kita bisa melihat kan kalian pasti tahu kalau angkatan itu atau pramuka memiliki tingkat kekeluargaan. Dari situ kita belajar menambah relasi, menambah jaringan kalian, bagaimana kekeluargaan di dalam itu hangat, tapi saling membantu satu sama lain. Maksudnya ketika ada yang mengalami masalah atau ketika ada yang tidak mengerti tentang tugas-tugas, kita dapat mengetahuinya dari situ. Tetapi kesibukannya itu mungkin yang dikatakan tadi dari saudari Asma, kesibukannya itu mungkin lebih sibuk di lapangan daripada di dalam ruangan. Nah, saya kembali lagi ke alasannya teman-teman ingin mengikuti organisasi di kampus saat ini masih dalam pertimbangan seperti itu. Jadi tadi seperti yang disampaikan saudari Ana bahwa masih khawatir tentang pembagian waktu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu apakah menurut teman-teman sekalian bergabung dalam organisasi itu malah menghambat proses perkuliahan? Jadi saya mungkin kan kepada saudari Asli dulu. Kalau masalah menghambat itu tergantung dari diri sendiri, karena masuk organisasi bisa dibilang tidak merugikan tapi malah menguntungkan. Itu tergantung dari kita, cara kita mengatur waktu untuk tetap stabilkan tugas dan juga kegiatan berorganisasi kita. Kalau dari saudari Akila sendiri, Menurut saya kalau tadi asli sebenarnya tergantung sama masing-masing orang. Apa tujuannya sebenarnya itu organisasi. Selama dia masih tahu kalau tujuan utamanya ada di sini itu adalah untuk kuliah, tidak mengesampingkan aturan tugas-tugas kuliah gara-gara organisasi, saya rasa organisasi kampus tidak menghambat perkuliahan. untuk saudari Fatima. Menurut dari segi pandangan saya, mungkin ada benarnya dari SD. Mungkin kembali pada dirinya sendiri, karena ketika Anda memasuki suatu organisasi, pasti Anda sudah memikirkan matang-matang antara membagi tugas dengan kuliah sama tugas dengan di dalam organisasi tersebut. Bagaimana Anda membagi waktunya dan bagaimana perkuliahan itu berjalan semulus yang diinginkan. Kalau saudari Asma sendiri, Ya, kalau dari saya sendiri itu kalau apa tadi pertanyaannya? menghambat. Kalau menghambat itu ya dari pribadi orang itu sendiri, bagaimana dia memahami bahwa organisasi itu akan menghambat dirinya atau tidak. Gitu. Kalau dari saudari Ana, Sama-sama yang dikatakan teman-teman tadi, kembali lagi sama diri kita. Kalau misalnya kita tahu membagi waktu dan tidak lebih mengutamakan kuliah dan tidak tidak mengesampingkan kewajibannya, ya itu tidak akan menghambat urusan kuliahnya kita. Jadi kembali lagi dan bagaimana caranya kita membagi antara organisasi dan kuliah.
Saya persilahkan selanjutnya untuk saudari Audi. Sama dengan sebelumnya tentang kalau sebaiknya kalau mau kayak tidak punya masalah dalam organisasi itu memang sebaiknya pandai mengatur waktu, seperti kita mulai menjadwalkan kapan sebaiknya ikut organisasi kita ke dalam jadwal keseharian kita begitu. Baru jadwal juga agar kesibukan biasanya yang dilakukan pada hari di mana kita akan melakukan tugas organisasi itu dipindah ke jam lainnya seperti itu. Pokoknya intinya harus pandai manajemen waktu itu saja. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, seperti yang kita ketahui teman-teman ini belum bergabung dalam organisasi kampus. Nah, pertanyaan saya, apakah teman-teman sekalian pernah atau punya teman yang bergabung dalam organisasi kampus dan malah membebankan tugas perkuliahan kepada teman-teman sekalian? Saya persilahkan mungkin kepada saudara Akila. Kalau saya sedang ada punya teman seperti itu, dia tidak secara langsung bilang kalau dia tidak bekerja tulisnya karena organisasinya, cuma dari yang kami lihat dia lebih mengutamakan organisasinya dibandingkan tugas-tugas kampusnya. Masih ada kesempatan. Bagaimana dengan saudari Audi? Tidak boleh. Apakah saudari Audi punya teman-teman di mana mereka itu bergabung dalam organisasi dan malah membebankan tugas atau mengesampingkan tugasnya kepada orang lain seperti itu? Saya lihat ada beberapa yang tidak membebankan, tapi ada juga beberapa juga yang justru membebankan. Seperti kayak dia kalau dia ambil bagian dari dalam suatu organisasi, dia jadi dia kontribusinya dalam tugas kelompok itu kecil sekali sampai kayak seolah dia itu sebenarnya bukan anggota kelompok sini. Tapi ada juga tetap saya juga punya teman yang sudah ikut organisasi tapi tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Saya takutnya mungkin dia bisa maju. Mungkin dia pasti atur waktunya, tapi mungkin dia gimana ya? Ya itu saja lah. Bagaimana dengan saudari Fatima? Mungkin saya punya teman yang masuk organisasi, tapi saya belum pernah dapat teman yang menguruskan tugasnya ke orang lain ketika dia masuk di organisasi tersebut. Bagaimana dengan saudara Asri? Kalau di sekeliling saya, teman-teman di sekeliling saya itu kan ada beberapa yang masuk organisasi, ada juga yang beberapa memang yang malah dia lupa tujuan utama dia ke UNM adalah kuliah. Dia malah kayak 80% organisasi, 20% kuliah. Tugas-tugasnya juga biasa dia minta di cutting dan juga biasa disuruh ke teman-temannya untuk mengerjakan. Tapi ada juga yang masuk organisasi cuman memang mau cari kegiatan dan pengalaman baru. Izin menanggapi. Baik, menurut Asri tadi, Anda mengatakan 80% organisasi, 20% kuliah. Bagaimana cara Anda bagaimana solusi menurut Anda ketika Anda melihat hal tersebut? Ketika teman Anda menghentikan organisasinya daripada perkuliahan. Solusi saya, Baik, saya perjelas mungkin apakah saudari Asri ini menegur atau justru malah membiarkan seperti itu, ataukah ada tindakan lain yang diambil? kalau menegur sih enggak, karena balik lagi itu kan urusan dia. Kalau misalnya dia rugi dari segi kuliahnya, urusan dia. Tidak menanggapi. Tetapi ketika teman Anda mempunyai dampak yang besar misalnya bagi Anda, gara-gara tugas kuliah yang Anda harapkan itu selesai yang dikerjakan oleh dia, tetapi Anda yang berdampak pada tugas itu karena tugas itu tidak selesai, bagaimana pandangan Anda menurut itu? Bisa
Jadi mungkin begini, kalau misalnya Anda saudara Asdin ini bersatu kelompok dengan teman tersebut, dan pada akhirnya teman Anda yang mengasampingkan tugas itu malah membuat kelompok Anda ini seperti jadi tidak maksimal begitu. Jadi berdampak juga pada diri Anda sendiri. Biasanya kalau tentang tugas kelompok, saya tetap menegur bahwa dia harus mengerjakan tugas tersebut, karena sebelum mengerjakan tugas kan dibagi-bagi, ini tugasnya ini. Makanya biasanya harus memang kirim sebelum dia melakukan aktivitas organisasi. Kalau selanjutnya masih ada yang mau ditambahkan? Bukan begitu maksud saya. Tadi saya pertegas ya, ketika Anda mengharapkan dari teman Anda bahwa ini tugas sudah selesai, bagaimana pandangan Anda jika Anda terkena dampak tersebut? Bagaimana pandangan Anda ketika Anda terkena dampak tersebut padahal itu bukan kesalahan Anda? Ya, otomatis kita marah-marah lah, karena satu orang tugas kita terlambat jadi berapa menit. Izin menanggapi, apakah marah-marah merupakan satu solusi dari permasalahan Anda? Tidak. Tetapi kita kayak dikasih keluar apa yang di dalam hati kita begitu. Dikasih keluar bilang, kau jangan terlalu harus kau juga kerjakan ini karena merugikan di satu kelompok. Nah, izin menanggapi, itu merupakan suatu bentuk pelampiasan, ya. Tapi bagaimana menurut solusi yang Anda ambil ketika tugas itu tidak selesai? Bagaimana pandangan Anda menurut itu? Tulis namanya tidak aktif. Itu kan suatu pelampiasan. Bukan, saya menyatakan bagaimana solusi Anda agar Anda tidak terkena dampak tersebut. Saya bisa. Maksud dari saudara Asdin tadi itu, bagaimana dia memberi solusi kepada temannya agar tugasnya ini tidak terhambat. Mungkin saya bisa perjelas. Dia bisa beri teguran atau memberi peringatan dengan cara mendorong begitu, misalnya kerja cepat tugas nanti tidak selesai dia di jam segini, atau bisa dengan secara telepon begitu. kan kita melihat kalau ada organisasi itu pasti sedikit rapat begitu. Nah, untuk solusinya supaya tugasnya tidak terlambat ini, beri dia ingatkan dia dengan tugasnya begitu. Saya kembalikan dengan saudara. Begini teman-teman, menurut saya ketika teman Anda masuk di organisasi kan, tetapi ada tugas yang diberikan oleh dosen Anda, tetapi yang diharapkan oleh Anda itu tugasnya sudah selesai dan teman Anda, tetapi nyatanya atau faktanya tugas ini tidak selesai sampai pada tenggat waktu yang diberikan. Nah, bagaimana solusi Anda supaya Anda tidak terkena dampak ini? Mungkin kalau dari saya, keluarkan saya dari kelompok, dan tugas yang diberikan ke dia itu ya bagi-bagi di kelompok. Tapi kalau saya waktunya yang tidak pas, yang tidak sudah habis, mungkin dia apa? Kan begini. Tetap dikerjakan, akan tetapi mungkin kayak sudah dicap namanya begitu. Sudah dicap namanya, misalnya kelompok selanjutnya saya sudah tidak mau satu kelompok dengan ini. Akan tetapi walaupun sudah terlambat, tugas yang diberikan ke dia atau kita bagikan ke beberapa yang ditemani satu kelompok agar cepat juga. Ya itu benar, bagi-bagi itu. Bagi-bagi. Ada yang ini. Tapi dicap nih sebagai orang tidak mau kerja tugas.
Jadi kalau misalnya ada pembagian kelompok, bisa kita rekomendasi untuk tidak satu kelompok dengan dia karena adanya bentrok. Apakah Anda menjelaskannya kepada dosen Anda bahwa tugas Anda tidak selesai gara-gara begini? Kalau dari saya tidak, karena dosen itu tidak beralasan seperti itu. Baik, mungkin seperti ini. Kalau misalnya kita minta solusi supaya tidak ikut terjerumus seperti itu, kita misalnya kita cuma 2 orang nih, terus deadline-nya sudah dekat, itu bisa jadi memang risiko yang harus kita tanggung begitu. Kalau misalnya kalian merasa teman kalian itu kehadirannya itu tidak membantu sama sekali, dan kalian berharap dia itu mau dikeluarkan, terus kalian kerja sendiri nih, kalian tuh harus tanggung risikonya. Kalau dari saya seperti itu, karena apalagi kalau deadline itu sudah mepet, sehingga risiko seperti itu tidak bisa dihindari menurut saya. Silahkan apa ada pendapat lain? Itu menanggapi. Tapi kalau begini, kasusnya dalam hal jika Anda dipertemukan kembali dalam satu kelompok tersebut, apa yang akan Anda lakukan sebagai ketua kelompok? Sebagai ketua kelompok, kalau dari saya sih, dari saya pribadi, saya pasti kalau saya itu pasti akan memberikan yang namanya kesempatan kedua. Jadi saya beritahukan gitu loh, bahwa kehadiranmu itu bakal mempengaruhi nilaiku juga, seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya demi kebaikan tak, karena kita itu datang di sini tujuannya untuk kuliah, dapat ilmu begitu. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin berlalu pada pertanyaan selanjutnya. Tadi teman-teman banyak berbicara tentang dampak organisasi mungkin terhadap nilai teman-teman. Jadi saya mau menanyakan apakah organisasi ini juga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap nilai, karena tadi teman-teman sudah menyebutkan bahwa teman-teman ini semasa sekolah dulu turut bergabung dalam organisasi. Nah, apakah menurut teman-teman sekalian bergabung dengan organisasi itu akan mempengaruhi nilai teman-teman? Saya persilakan dulu kepada saudari Akila. Kalau yang SMA bersama tidak sebenarnya ada pasti pengaruhnya. Satu, kita organisasi pasti akan lebih dikenal sama guru, akan lebih ditandai sama guru. Itu juga bisa berdampak ke penilaian baik dari guru. Nah, selanjutnya kalau yang di kuliah sekarang, kalau mau dibilang berdampak, kemungkinan besar berdampak karena organisasi yang lagi diambil sekarang itu sangat-sangat dipakai seperti bentuk praktiknya dari materi-materi yang didapatkan di kelas. Jadi kalau mau dibilang berdampak, kalau menurut saya pasti akan berdampak. Tadi saudari Akila mengatakan bahwa lebih dikenali oleh guru dan memberikan semacam pandangan yang positif. Tapi saya pernah dapat kasus begini. Jadi ada teman saya yang ikut dalam organisasi kampus, di mana teman satu organisasinya ini datang dari kelas lain, datang ke kelas kami pada saat pembelajaran ini berlangsung dan meminta temannya ini untuk ikut dengan dia dalam organisasi. Jadi padahal saat itu masih dalam proses perkuliahan dan ada guru yang mengajar di depan. Jadi temanku ini pergi meminta izin. Setelah itu guruku malah bilang kayak begini, kamu itu datang ke sekolah mau organisasi atau malah mau belajar atau malah berorganisasi? Bagaimana pendapat teman-teman tentang hal itu? Apakah teman-teman setuju dengan tindakan yang diambil oleh guru atau tidak? Saya persilahkan nih, mungkin saudari Audi dulu saya. Karena kalau melihat ada guru atau dosen di kelasnya sedang mengajar, kenapa harus dapat bisa gitu juga? Padahal mungkin bisa bukan di grup atau gadget langsung tuh orangnya untuk nanti kalau sudah pelajaranmu yang ini segera kumpul atau ke laptop ke rumah kan gitu untuk bicarakan baru bicarakan tentang hal organisasi.
baru misalnya tindakan gurunya itu mungkin mungkin si guru itu merasa kayak dia kurang menghormati lah, maksudnya kan yang mengajarkan lagi bertugas tiba-tiba diinterupsi terus ada yang pergi tinggalkan dia sementara dia itu masih mengajar, itu kayak kurang sopan, kayak kita tiba-tiba tinggalkan itu guru karena tidak mau ikut pelajarannya. Mungkin ini guru bisa gimana ya? Mungkin guru memang mau minta dihargai juga sebagai guru misalnya, karena dia sudah luangkan waktunya juga untuk menyiapkan materi pembelajaran di kelas. Saya rasa itu tidak masalah. Baik, saya persilakan siapa yang mau menjawab baik selanjutnya. Saya persilakan menjawab dari semuanya. Kalau saya setuju sekali sama gurunya, semestinya orang yang sudah siap dirinya untuk berorganisasi, mestinya dia sudah sadar kalau organisasi itu bukan suatu tujuan yang utama. Pasti kita punya tujuan berorganisasi, tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya kita kan entah itu kita datang ke sekolah untuk belajar atau ke kampus, itu tujuan utamanya. Organisasi itu adalah aspek-aspek pendukung. Jadi saya setuju sama gurunya. Kalau tidak semestinya masih ada guru di depan kelas yang notabene itu adalah tujuan utamanya kita datang ke kampus, tapi dia malah memprioritaskan organisasi. Persilakan selanjutnya. Saya setuju sama gurunya. Dia wajar marah karena begini, Anda tadi mengatakan seorang teman yang datang pada saat gurunya sedang mengajar langsung masukkan terus. Nah, di sini kita kembali kepada etika, di mana etika itu harus kita pentingkan, karena seharusnya ia harus meminta izin dulu kepada gurunya ketika ia mau menghampiri temannya, karena itu sebagai satu penghormatan ketika dia masuk tanpa meminta izin dulu kepada yang sudah mengajar gurunya di depan dia tidak meminta izin, berarti itu tindakan kurang ajar dan itu pantas atau wajar jika guru itu marah. Apa ada pendapat lain? Baik, saya kembali ke pertanyaan sebelumnya. Jadi, apakah sewaktu sekolah Anda bergabung dalam organisasi, apakah hal itu berdampak pada nilai akhir Anda? Saya serahkan kepada saudara. Berdampak ada sih dampaknya, sama tadi seperti yang dikatakan saudara Akila. Kalau kita lebih dikenal sama guru lagi, lebih dinotis, jadi kayak lebih diperhatikan sama guru. Kayak pengalaman dulu saya ikut organisasi OSIS itu lebih dikenal sama guru. Jadi kalau misalnya kayak ada tugas yang tidak sesuai, yang kurang bagus, itu kadang guru menanyakan kepada saya kenapa begini, dan itu mempengaruhi nilai saya sih. Saudari Fatima. Nah, ini yang menurut pendapat saya pernah baca sebuah jurnal, yaitu mengenai pengaruh keaktifan organisasi terhadap prestasi akademik siswa. Nah, di situ salah satu faktornya itu karena dia tidak bisa membagi waktu antara pembelajaran di dalam kelas dan organisasinya, maka itu sangat berdampak pada nilai akademiknya. Karena ada dua jenis guru begini. Dia pro sama organisasi, tapi ada satu guru begini, dia kontra sama organisasi. Karena dia mau siswanya itu ada di dalam kelas pada saat dia melakukan pembelajaran, tetapi satu guru ini yang setuju karena dia membawa nama sekolah. Jadi itu yang akan meningkatkan popularitas sekolahnya. Jadi menurut saya itu sangat berpengaruh, baik itu dalam hal dukungan ataupun dari motivasi dari guru, itu sangat berpengaruh pada nilai akademik mahasiswa dalam keaktifan organisasi. Baik, saya persilahkan kepada saudari Asma. Ya, kalau saya sependapat dengan teman-teman,
orang lain bahwa ada pengaruh nilai akhir dari organisasi yang masuk ini karena kenapa kembali lagi ke guru-gurunya. Nah kenal PJE bilang oh ini Ji kemarin yang wakili sekolah yang siapa namanya ini oh ini gitu. Yang terakhir mungkin saudari Audi, silahkan. Kalau soal pengaruh tiga, saya tak terlalu memperhatikan seperti ini masih apakah masuk organisasi itu mempengaruhi nilai rapor saya pada akhirnya. Tapi sebelum karena kan mulai diwajibkan ikut organisasi kan pas mulai kelas 2 SMA itu biasanya guru kayak dia kasih jam kepada siswanya kalau masuk organisasi itu nanti nilainya akan ditambahkan. Ya saya tak terlalu semua organisasi jadi saya tak terlalu bagaimana perbandingan nilainya nanti kalau masuk. Jadi saya langsung join saja ke planning OSIS itu. Soal nilai akhir ada nilai rapor, ada sih nilai rapor saya nilai rapor baru yang terisi dari rapor SMA itu kayak nilai keaktifan organisasi. Di situ biasanya ada yang biasanya pas waktu kelas 1 SMA kosong, pas kelas 2 SMA sampai kelas 3 itu ada nilai tambahannya. Baik, izin menanggapi dari pernyataan Audi. Tadi kan ada dibilang gurunya mengatakan masuk organisasi karena akan ada nilai yang ditambahkan itu. Ya. Nah, bagaimana pandangan Audi mengenai hal tersebut? Karena itu merupakan hal yang tidak wajar jika seorang guru meminta siswanya untuk masuk organisasi gara-gara dia akan mendapatkan nilai yang besar. Bagaimana pandangan Audi terhadap itu? Kan gurunya bilang nilai tambahan bukan nilai besar, mesti besar kan pasti Kan bonus nilai 2. tambahan jauh dari kriteria ketuntasan minimal. Nilai tambahan berarti lulus dari KKN-nya. Bagaimana pandangan Audi mengenai guru tersebut yang menyatakan hal tersebut? Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Ini tergantung, kalau menurut saya itu tergantung. Pertama, apakah dia itu aktifkah di dalam organisasinya ini kah? Misalnya kan biasanya orang join dalam organisasi tapi dia tidak terlalu begitu aktif. Ya kalau dia biasanya aktif di organisasi, nanti misalnya nilai satu mata pelajarannya itu kurang, nanti itu digantikan sama nilai ditambahkan dari nilai aktif organisasinya. Tapi misalnya kalau nilai mata pelajarannya itu ada yang kurang, tapi di nilai organisasinya juga kurang, berarti memang kayaknya ini anak kurang aktif saja dalam jalan sekolahnya. Ya, jadi misalnya kayak selama sekolah itu kau ngapain aja selama ini? Kau ikut cuma belajar kah atau kau ikut dalam organisasi kah begitu? Baik, mungkin kalau dari saya bisa menambahkan bahwa kalau gimana pendapat kita kalau guru ini memberikan nilai tambah kepada siswanya kalau ikut organisasi. Tadi saudara Fatima sendiri bilang kalau saya sih setuju di kalau bergabungnya dia dalam organisasi itu memberikan pencapaian besar atau mengharumkan nama sekolah. Jadi saya sah-sah saja kalau misalnya ada nilai plus karena kita tahu itu bukan hal mudah untuk mengharumkan nama sekolah. Nah untuk yang pertanyaan selanjutnya buat pertanyaan sebelumnya yang coba apakah bergabungnya saudara mempengaruhi nilai akhir? Buat dampak yang mempengaruhi itu ada negatif dan positifnya. Negatifnya itu kalau bergabung organisasi itu yang awalnya waktu itu kita bisa buat istirahat, bisa kita pulang, kita malah tinggal rapat yang membuat kita lambat. Tapi
positifnya itu kan guru saya ini kalau lihat saya lebih kayak lebih dikenal sama guru. Kalau biasa datang dekat-dekat kantor, duduk situ biasa dipanggil sama guru, beli nasi lah itu apa, beli kebutuhan dia. Jadi keuntungan bagi gua kayak kalau misal pemberian nilai itu nilai akhir, terus tiba-tiba nama aku lewat di depan penilaian guru, pasti nak pikir, oh ini yang biasanya suruh tambahin sedikit nilainya. Mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Tadi berdasarkan pemaparan teman-teman semua ini pernah bergabung dalam organisasi semasa SMA. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara teman-teman membagi waktu antara kegiatan organisasi dengan proses pembelajaran saat itu? Saya persilahkan kepada saudari Ana terlebih dulu. Kalau saya dulu itu kalau misal sudah disampaikan sebelumnya kalau ada kegiatan organisasi, terus bertepatan juga ada tugasku itu, saya kerja memang nih tugasku biar nanti itu tidak bertabrakan dengan kegiatan sekolah sampai kegiatan organisasi sama tugas yang akan saya kerjakan. Jadi biar nanti tidak keteteran pas ke kerja tugas dan tugasnya tetap bisa dikerjakan. Kalau saudari Asma sendiri? Kalau saya dulu pada saat itu kita cari waktu kosong, bukan jam sekolah. Itu pun kalau ada tugas kita kerja sama-sama dulu, diselesaikan, setelah itu lanjut latihan. Masih ada yang menambahkan? Bagaimana cara membagi waktu antara proses pembelajaran dengan organisasi yang ada? Kalau membagi waktu tidak merugikan kalau bagi saya, karena saya itu rapatnya pada saat jam pulang. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, teman-teman sekalian, mengapa ada orang yang memilih untuk bergabung dalam organisasi sementara yang lainnya tidak? Saya persilahkan kepada saudari Aldi. Biasanya paling umumnya itu mau menambah relasi sama pengalaman. Paling umum sekali itu rasanya. Karena kan kita dalam organisasi ada sesuatu yang tidak kita pelajari selama pembelajaran di basicnya di sekolah, Pak. Jadi untuk menambah pengetahuan dan relasi, jadi dia join organisasi. Itu alat paling basic orang kalau mau masuk. Saya persilahkan kepada saudara. Menurut saya yang ingin ikut di organisasi itu mungkin dia ingin menambah sedikit mengeksplorasi dirinya supaya lokasi itu yang keluar. Tahu nggak ada kasus begini berbagai anak yang strict parents dan lainnya. Nah, dari situ dia itu kan kayak terjerat dalam satu kotak kan, tapi dia cepat mengambil dalam organisasi itu. Dia mungkin berpikir begini, bagaimana saya bisa bereksplorasi, bagaimana bakatku bisa keluar ketika saya harus memendamnya sendiri. Saya tidak mengeksplorasi keluar dan memberikan manfaat kepada lingkunganku. Nah, dari situ mungkin alasan orang ikut organisasi itu mungkin menambah pengetahuan, relasi, pengalaman. Tapi yang tidak ikut itu mungkin dia ada perasaan takut di dalam dirinya. Takut nilainya jelek lah, seperti yang Anda katakan tadi, ada pengaruh dari nilai akademik. Terus yang kedua itu mungkin ia merasa ia takut masuk dalam organisasi tersebut karena mungkin dia melihat dia tidak bisa kayak
jarang tidak bisa membangun relasi di dalamnya. Jadi dia takut memasuki organisasi tersebut. Yang ketiga itu mungkin si anak ini mungkin bilang berpikir begini, nggak ada gunanya organisasi, nggak ada artinya dan manfaatnya bagi saya kalau ikut ke organisasi. Mungkin dia dulu begitu, dia tanamkan dalam dirinya begitu. Jadi dia berpikir dia tidak ingin ikut organisasi mungkin karena dia tanamkan dirinya seperti itu. Terima kasih. Jadi saya kembalikan, apakah ada yang ingin menambahkan? Mungkin dari saudari Akila. Sudah sampai bahas tentang negara sanitasi dan sebagainya. Cuman mungkin saya mau tambahkan yang kenapa orang murid tidak masuk organisasi. Dari beberapa kasus yang saya lihat itu karena mereka cuma pandang organisasi itu sebagai sampai situ saja, sebagai rapat, simbol dan lain sebagainya. Mereka berkumpul ketika manfaat dari organisasi itu bagaimana ke depannya. Mereka tidak belum mempertimbangkan kalau dari organisasi itu kita belajar berdinamika, dari organisasi kita mendapatkan pertukaran pengalaman dari yang lain di dalam. Jadi kalau menurut saya alasannya mungkin belum mau masuk organisasi ya karena itu mereka cuma anggap organisasi sebatas datang, rapat, pulang, itu terus sampai berulang-ulang tanpa berpikir feedbacknya ke depannya apa. Pertanyaan selanjutnya, menurut teman-teman sekalian, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa yang ikut berorganisasi dengan yang tidak ikut berorganisasi? Saya mungkin silahkan kepada saudara. Baik, mungkin ada mungkin perbedaannya mungkin sangat besar menurut saya, karena orang yang ikut berorganisasi mungkin ada kelemahannya. Saya anggap ada kelemahannya karena orang yang ikut berorganisasi mungkin kurang dari pengetahuan yang ada di kelas, tapi orang yang ikut berorganisasi dia mendapatkan prestasi-prestasi yang di luar, bagaimana dia bisa membangun bakatnya itu supaya dia bisa memberikan mendapatkan reward lah, semacamnya seperti sertifikat yang menguntungkannya ke depan. Terus yang perbedaannya itu dalam kelas, dia mungkin mendapatkan pengetahuan yang cukup tinggi, tapi dia tidak bisa mengeksplor bakatnya di dalam organisasi tersebut karena dia tidak ikut dalam organisasi tersebut. Terima kasih. Saya persilahkan kepada saudari Ana. Apakah terdapat perbedaan dari sudut pandang saudari tentang mahasiswa yang ikut organisasi dan yang tidak? Kalau menurut saya ada perbedaan antara yang mahasiswa yang masuk organisasi sama yang tidak. Kalau yang saya lihat dari teman-teman saya itu yang masuk organisasi mungkin relasi pertemanannya lebih luas dan kemampuan dia berkomunikasi aktif di kelas itu lebih bagus dibanding mereka yang kurang berorganisasi. Baik, tadi saudari Ana bilang bahwa aktif di kelas. Orang yang berorganisasi itu cenderung aktif di kelas. Jadi yang saya mau tanyakan kepada teman-teman, apakah sikap atau ada perbedaan sikap atau perilaku antara mahasiswa yang ikut organisasi dan yang tidak, seperti mungkin yang ikut berorganisasi itu lebih banyak bicara, dan atau yang tidak mengikuti organisasi cenderung orangnya lebih tertutup. Bagaimana dengan pendapat teman-teman? Silakan kepada saudara. Kita alasan kayak jangan untuk hanya orang sedang berorganisasi, cuma kalau yang saya lihat ya memang akan lebih bagus caranya mengungkapkan pendapat dan mengambil kesimpulan orang-orang yang pernah terlibat dalam kegiatan organisasi dibandingkan yang tidak sama sekali. Saya menambahkan mungkin ada perbedaan, dari saya ada perbedaan karena saya pernah dapat begini, tahu nggak guru yang guru yang keras gitu menurut pandangan mahasiswa, tapi di dalam organisasi ternyata guru itu lembut, dan ketika ia di dalam, kan misalnya ia pembina organisasinya, siswa lain menyatakan
guru ini sangat 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 tegas, sangat marah dan sangat tidak bisa diajak berbicara kilat lah maksudnya. Nah, mungkin perbedaan sikapnya ketika ia sama pembinanya, mungkin anak-anak yang ia didik itu mungkin dia berkata, kenapa kan bilang itu siswa lain, kenapa guru ini tukang marah gitu, nggak bisa dianu. Terus dia masuk ke dalam kelas, mungkin sikapnya berbeda di dalam kelas sama di dalam organisasinya. Jadi mungkin itu perubahan sikap yang dimana sikap itu terbentuk dalam organisasi tersebut, sehingga ia bisa mengeluarkan membentuk sikap yang sopan, ramah, lembut gitu. Baik, saya beralih mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Jadi teman-teman sekalian ini sudah pernah ikut bergabung dalam organisasi ini. Saya ingin tahu apa saja keuntungan yang teman-teman peroleh ketika bergabung dalam organisasi. Saya silakan kepada saya. Keuntungan, saya mendapatkan keuntungan karena pada saat itu saya pernah menjadi ketua panitia dalam acara porseni, dan situ saya mulai tahu bilang begini caranya memimpin. Bagaimana dengan saudari Aldi? Keuntungan yang diperoleh dengan bergabung dalam organisasi. Kalau dari saya sendiri itu keuntungan yang saya dapatkan tentunya yang paling mendasar tadi yang seperti saya sebutkan, yaitu relasi. Ya, jadi kalau masuk organisasi kan biasanya kita berkomunikasi dengan teman-teman lainnya yang biasanya akan berada di luar kelas kita juga. Jadi kita punya relasi di luar kelas juga. Soal ada juga kayak menambah pengalaman, misalnya kayak kita kan kalau misalnya baru pertama kali join organisasi itu biasanya kita jadi mulai tahu misalnya kayak sistem yang diterapkan dalam organisasi itu, bagaimana caranya bertanggung jawab terhadap tugas yang akan diemban sebagai di mana posisi saya kita jawab itu seperti itu. Kalau dari saudari Asma sendiri, kalau keuntungan yang saya dapatkan dari organisasi yaitu saya tidak tahu bagaimana cara buat surat menyurat. Setelah saya jadi sekretaris panitia, saya tahu bagaimana cara buat surat ke lembaga lain dan sebagainya. dari saudari Ana. Kalau saya sih keuntungan yang saya dapat atas masuk organisasi sekolah dulu itu, yang awalnya saya kurang mampu berbicara di depan umum, dan akhirnya bisa berkomunikasi lebih baik lagi, terus juga bagaimana cara memimpin, itu saya dapatkan dari organisasi. Dari teman-teman yang lain, apa ada yang ingin menambahkan? Sebenarnya dalam keuntungan yang paling pasti kalau kita dari organisasi adalah skill dan soft skill yang tidak dapat dibuat itu saya dapatkan di organisasi. Kita dapat menambah skill baru yang skill yang mungkin kita tidak bisa dapatkan di kelas, tapi kita dapatkan sebenarnya dari dia. Pertanyaan selanjutnya, menurut teman-teman sekalian, apakah bergabung dalam organisasi kampus merupakan hal yang urgensi bagi teman-teman mahasiswa? Apakah itu hal yang urgen? Saya persilakan kepada saudari Fatima. Urgennya dulu dalam bentuk apa? Sangat penting, mungkin akan berdampak pada kehidupan selanjutnya, ataukah akan menentukan masa depan dari teman-teman yang tidak bergabung seperti itu.
saya rasa itu tergantung dari dirinya sih. Karena banyak orang yang bisa bereksplorasi tapi dia di dalam lingkungan kampus tapi dia tidak ikut organisasi, jadi itu tergantung dirinya menurut saya. Bagaimana dengan saudari Isa? Kalau dibilang apa sih, tidak terlalu ada kata saya, karena apa sih, itu saja. Menurutku tidak terlalu ada. Saya persilakan kepada saudari Eki. Kalau di kampus dengan ketiga sebenarnya tidak dimiliki kawasan itu, karena kalau saya mungkin yang penting itu adalah sebenarnya pengalaman dan skill-skillnya yang sebenarnya itu juga didapatkan selain dari organisasi kampus. Cuma kan kampus fasilitasi, mungkin alangkah lebih baiknya kalau organisasi yang difasilitasi kampus saja yang kita fokus. Bagaimana dengan saudari Ana? Sama-sama yang dikatakan yang tadi, kalau bilang penting tidak juga ada terlalu penting. Yang penting itu bagaimana kita di pelajaran, kalau organisasi itu kayak sebagai penambah saja. Bagaimana dengan saudari Audi? Sama juga dengan yang sebelumnya. Menurut saya ikut organisasi itu tidak termasuk urgent. So untuk meningkatkan hard skill dan soft skill itu belum tentu juga harus masuk organisasi. Bisa juga dari pengalaman atau kegiatan yang dilakukan oleh individu itu, bahkan di luar kampusnya itu sendiri. Tidak harus ikut organisasi, misalnya bisa juga kayak di relasinya dia sendiri, kemampuan relasinya ke selain dalam lingkup organisasi. Jadi kayak kalau dia misalnya dia kerja part time, dia bisa kembangkan soft skillnya sendiri dari kayak dalam part time itu. Mungkin saya persilakan kepada saudari Asma. Kalau dari saya tergantung dari individu sendiri, penting atau tidak pentingnya itu dia masuk dalam organisasi. Dan iya, kalau menurut saya organisasi kedepannya itu nanti kalau di dunia kerja itu kalau tidak salah ya, pengalaman organisasi kampus itu penting dipertanyakan nanti gitu. Baik, yang selanjutnya sebagai pertanyaan tertutup, karena teman-teman sekalian ini belum bergabung dalam organisasi kampus, tapi mungkin berminat, saya ingin bertanya, jika diberi kesempatan untuk bergabung dalam organisasi, apakah Anda bersedia untuk bergabung dan ingin bergabung dalam organisasi apa? Saya persilahkan kepada saudari Asdin dulu. Kalau minat, maunya bergabung di Sespon. Karena alasannya? Karena di sana tuh banyak teman-teman yang memang bapak-bapak kan sampai sekarang. Bagaimana dengan saudari Fatima? Menurut saya psikogenesis, tapi profesinya, karena di situ dapat IBD banyak pengalaman bagaimana kita menulis laporan, bagaimana kita menghadapi seseorang yang melakukan wawancara secara langsung, bagaimana kita dapat isu-isu yang terkini. Bagaimana dengan saudari Ana? Kalau saya sejauh ini belum sih berpikiran mau masuk organisasi. Bagaimana dengan saudari Asma? Kalau saya sama seperti saudara Asli, organisasi saya sport, karena bakat dan minat saya itu ada di saya sport. Kenapa kemarin tidak daftar di situ? Karena ketinggalan info. Kalau saudari Audi? Sebenarnya saya lebih minat ke arah seni sih, tapi
saya mungkin kepikiran untuk masuk ke psikologi dulu sih, karena sebelumnya saya sudah ikut di kelasnya. Bagi saya tahu sekilas kegiatannya seperti bagaimana melakukan wawancara, broadcasting, menulis laporan, ya begitu. Oke. Kalau sudah Akila sendiri sedang dalam proses magang betul, kalau boleh tahu apa alasannya bergabung dalam organisasi tersebut? Dari lingkungannya waktu sosialisasi sepertinya organisasi itu memberikan banyak sekali manfaat dan sangat relate dengan materi kuliah. Jadi seperti yang saya bilang tadi, materinya kita dapat di kelas, praktik turun lapangannya langsung itu bisa kita dapatkan dari organisasi. Jadi kalau kita kembali bertanya tadi berminat atau tidak, jika diberikan kesempatan, ya insya Allah berminat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan dalam diskusi kali ini. Apakah ada di antara teman-teman yang ingin menambahkan informasi yang mungkin belum sempat saya tanyakan dalam diskusi kali ini? Baik, silahkan. Pikir dulu lah sebelum daftar atau masuk organisasi tersebut. Saya rasa diskusi kali ini berhubung waktunya sudah mencukupi, sudah hampir habis. Dan jawaban informasi dari teman-teman sudah melengkapi tujuan dari diskusi kita kali ini. Baiklah, saya akhiri saja. Sekian dari diskusi kita kali ini. Saya sangat berterima kasih atas partisipasi teman-teman dalam diskusi kali ini. Semoga sukses selalu. Terima kasih.